para hakim, ini para penguasa, para hukam yang mereka merubah-rubah hukum Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kalau dia seorang mukmin yang muti, yang tunduk kepada Allah, bagaimana justru menjadikan hukum Allah hukum yang dijalankan di tengah-tengah kehidupan. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Seharusnya mereka menjadi para imam, para pemimpin yang mereka berjalan dengan aturan Allah, dengan bimbingan Allah. Akan tapi ini justru merubah-rubah hukum Allah. Dia singkirkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia ganti dengan hukum hawa nafsu. Maka pemimpin yang demikian juga adalah dia masuk dalam jajaran at-taghut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang yang seperti ini di antaranya dengan firman yang mulia, alam tara ilal ladina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayudhillahum dhalalan ba'ida. Apakah Anda tidak memperhatikan tentang orang-orang yang mereka menyangka, mengaku, mengeklaim dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada engkau ya Rasulullah, dan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, yang mestinya orang yang mengeklaim dia mengimani Al-Quran dan kitab sebelum Al-Quran, mereka akan bertahkim, mereka akan berhukum dengan Al-Quran tersebut sebagai kitab panduan yang memandu kehidupannya. Tapi aneh, ketika mereka mengatakan dirinya beriman kepada Al-Quran, yuriduna ayatahakamu ila taghut. Justru mereka ingin berhukum dengan hukum taghut, sehingga seakan-akan antara pelafatannya dan prakteknya berbeda. Dan alangkah sangat banyaknya orang seperti ini di zaman kita. Orang yang mereka mengatakan dirinya muslim, bersyahadat, beral-Quran, bersunnah, akan tapi prakteknya jauh dan sangat jauh. Dan bukan hanya jauh, akan tapi bahkan mereka menyingkirkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan mereka lebih rela berhukum dengan hukum taghut, ini hukum syaitan yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah tuntutan seorang mukmin, bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sumpah atas nama rububiyah Allah. Fala wa rabbik, demi Allah, demi Rabbmu, la yu'minun, mereka hakikatnya tidaklah beriman. Mereka bukan seorang mukmin, mereka tidak beriman. Seandainya mereka mengatakan dirinya mukmin, maka dia dusta dengan imannya. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, hingga mereka menunjukkan bukti-bukti keimanan mereka. Yang pertama, mereka sanggup menjadikan engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi hakim yang memutuskan segala perkara kehidupan mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian tidak didapatkan ketika menerima keputusan apa yang engkau putuskan, tidak didapatkan adanya rasa berat, rasa protes dalam jiwanya. Wa yusallimu tasliman, dan mereka akan tunduk dan patuh dengan sepatuh-patuhnya. Ini adalah mukminin. Apabila tidak seperti ini, maka dia sungguhnya la yu'minun, bukanlah kaum mukminin. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah taghut. Dukun-dukun, tukang sihir taghut. Iblis laknatullah taghut. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah di bagian akhir. At-tawaghit katsirah ru'usum khamsah, kata beliau. Bahwa taghut itu banyak sekali, pokoknya ada 5. Yang pertama iblis laknatullah alaih. Ini taghut, iblis. Yang kedua yaitu orang yang dia mengajak orang untuk menyembah dirinya. Man da'a ila ibadah nafsi. Yang ketiga yaitu man ubida wa huwa radin, barang siapa yang disembah dan dia redha, ini taghut. Yang keempat yaitu tukang-tukang sihir, dukun-dukun, ini taghut.
tukang ramal. Ini tagut. Yang kelima, man hakama bi ghairi ma anzalallah. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ini tagut.